Iya, masuk. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Siang. Boleh saya duduk Bu? Silakan. Makasih Bu. Ada apa nih? Kok siang-siang ke lantai 2 nyari saya? Iya Bu. Dulu maaf udah mengganggu waktu Ibu. Iya, nggak ganggu. Jadi besok itu saya mau supervisi Bu. Tapi masih kurang yakin dengan apa yang mau saya lakukan besok. Oh iya. Saya mau sharing nih ke Bu Ani. Kira-kira Bu Ani mungkin bisa membantu. Nah, baik. Jadi Bu Putri kesini mau sharing sama saya mengenai kekhawatiran untuk supervisi besok. Betul Ibu. Nah, dari sharing yang akan kita lakukan nih, harapan apa sih yang Bu Putri inginkan dari sharing kita hari ini? Iya, harapannya kira-kira besok bisa pembelajaran jadi lebih baik. Baik. Ya, kalau pembelajaran baik saya yakin Bu Putri udah terbiasa mengajar. Kalau supervisi kan memang biasa kita lakukan ya Bu ya, 1 tahun sekali. Betul, Bu. Iya. Nah, terkait tadi Bu Putri meminta sharing mengenai pembelajaran dan supervisi besok. Memangnya Bu Putri merasa khawatir atau bagaimana untuk besok? Betul Ibu, saya pertama masih baru ya Bu. Jadi karena Bu ini kan sudah mungkin pengalamannya banyak. Kira-kira saya bisa minta saran gitu ke Bu Ani. Terkait supervisi besok. Iya. Nah, khawatir itu kan biasanya dari kesiapan kita ya Bu Putri ya. Betul. Nah, karena Bu Putri walaupun baru di sekolah kita, tapi pengalaman saya yakin sudah lebih banyak. Apalagi Bu Putri kan juga mengajar di luar sekolah ya. Jadi gini Bu Putri, untuk supervisi itu sebenarnya Bu Putri sudah merencanakan apa sih, atau persiapan apa yang sudah Ibu lakukan? Iya, jadi saya sudah menyiapkan Bu. Kira-kira besok itu materi yang akan saya bawakan itu terkait materi kimia di semester 2 Bu. Kita akan hafalin pola dengan pola. Iya. Kira-kira besok itu saya kan mau praktikum ya. Tapi saya kurang yakin ini praktikumnya apakah bisa dilakukan di kelas atau bagaimana. Iya. Jadi sebenarnya kekhawatiran ini muncul apakah praktikum itu bisa dilakukan di kelas, karena selama ini di laboratorium ya Bu Putri ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa sebenarnya praktik itu bisa di lab, bisa di kelas, bahkan kita bisa dilakukan di tempat manapun. Yang penting kita tahu dulu nih esensi praktik kita. Nah, kalau dilihat dari esensi praktik, kalau di laboratorium punya kriteria A, kalau di kelas ada kriteria B. Nah, menurut Ibu kan kurang yakin nih di kelas. Memang kriteria praktiknya itu besok bagaimana ya Bu? Besok itu praktiknya sih mudah ya Bu. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya, kemudian jika tidak menggunakan alat yang lengkap dan pakaian yang lengkap, menurut saya tidak apa-apa gitu. Nah, terurai dengan dari pembicaraan Bu Putri tadi nih, kan kalau kita praktik di lab itu berarti ada beberapa bahan yang berbahaya, sehingga kita membutuhkan praktik di lab. Nah, besok bahan yang dipergunakan juga bahan yang tidak berbahaya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya prakteknya bisa di kelas ya Bu ya. Oh iya, iya. Jadi karena tidak ada bahan yang berbahaya, Bu Putri juga ada di kelas tersebut, kemungkinan akan lebih baik dilakukan di kelas deh Bu. Dan menurut saya cara Bu Putri ini sudah sesuai aturan. Nah, terus saya mau tanya nih, besok itu supervisi di kelas berapa ya Bu? Besok itu di 10 IPA 2 Ibu. 10 IPA 2. Jam keberapa Bu? Jam pertama. Jam pertama. Nah, ini kan terkait dengan tadi persiapan Bu Putri mengenai materi.
Kalau saya boleh tahu nih Bu, dari rentang 1 sampai 10, Ya. Bu Putri kesiapannya di rentang berapa? Kalau untuk prepare kira-kira di rentang 7 ya Bu. Rentang 7, oke. Jadi saya catat bahwa sebelum supervisi Bu Putri sudah membuat rentang kemampuan itu di rentang 7. Mudah-mudahan nanti pas pelaksanaan bisa meningkat sampai rentang 10 ya Bu ya. Iya. Iya. Baik. Lalu persiapan apa lagi yang Bu Putri persiapkan selain untuk penguasaan materi, lalu penyiapan praktik, berarti sudah ada model pembelajarannya. Nah, berarti apa lagi yang Bu Putri persiapkan? Yang saya persiapkan juga tentunya alat-alat itu ya Bu. Iya, Karena betul. kan kalau di kimia itu praktiknya menggunakan bahan itu harus dibuat Mm-mm. dulu. Sedangkan ada beberapa bahan yang belum saya buat. Nah, iya. Jadi harus saya persiapkan juga di situ. Nah, dilihat di situ bahwa tadi ada bahan yang belum disiapkan atau dibuat. Nah, rencananya nih, Bu Putri mau membuat bahan itu kapan? Mengingat supervisi dan praktiknya itu sudah besok. Kira-kira kapan ya Bu ya? Mungkin setelah ini ya Bu. Nah, Karena setelah ini. pembuatan bahannya juga tidak sulit. Mm-mm. Mungkin setengah jam sudah jadi. Ya, mudah-mudahan nanti jadi bareng-barengnya ya Bu ya. Ya. Dan menurut saya semua persiapannya sudah matang Bu Putri. Dari materi sudah, alat dan bahan untuk praktik model pembelajarannya sudah, lalu bahan yang dipersiapkan sudah. Nah, mungkin ada lagi bahan yang harus dipersiapkan Bu. Mungkin Kan setelah praktik nih, apa yang akan dilakukan siswa? setelah praktik, oh ya betul Bu, laporannya ya. Betul sekali, ada satu yaitu laporan dari praktikum itu sendiri. Baik, semuanya sudah lengkap Bu Putri. Mudah-mudahan besok bisa berjalan dengan lancar. Lalu harapan apa lagi atau target apa lagi yang Bu Putri ingin dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya sekiranya saya minta saran juga nih ke Bu Ani terkait besok itu bagaimana ya supaya bisa lebih efektif gitu. Nah, untuk saran di sini sebenarnya melihat dari paparan Bu Putri dari awal sampai akhir itu sudah sesuai dengan prosedur. Tinggal kita mungkin manajemen waktunya saja supaya anak-anak yang namanya praktik itu kan suka molor waktunya. Ya, Di sini betul. butuh ketegasan saja Bu Putri supaya di supervisi itu kan ada tenggat waktu yang harus kita capai Ya, betul. dari pendahuluan kegiatan inti sampai ke penentuan. Ya mungkin itu saja saran saya supaya manajemen waktunya lebih tepat agar laporan di supervisinya itu lebih baik. Itu Bu Ani kira-kira apakah bisa Bu Ibu menjadi supervisor saya? Mohon maaf ini tadi jam keberapa ya Bu ya kalau boleh tahu? Jam ke-1 dan ke-2 Jam ke-1 dan jam ke-2. Nah, kebetulan besok itu dari jam pertama sampai jam ke-4 saya kosong, tidak ada jam belajar. Iya, jadi mudah-mudahan saya bisa membantu Bu Putri di kelas. Baik, Iya. terima kasih ya Bu Ani. Sama-sama. Ada lagi yang bisa saya bantu Bu Putri? Mungkin itu saja ya Bu. Iya. Mungkin besok sebelum supervisor saya mau diskusi lagi dengan Bu Ani. Oke, baik. Oke, semoga sukses ya Bu Putri ya. Jangan lupa bikin alat dan bahan tadi apa? Bahannya yang boleh dibagi. Iya. Terima kasih ya Bu Ani. Ya sama-sama Selamat Ibu. siang. Selamat siang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 IPA 2, apa kabarnya hari ini? Baik ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita mulai dengan yang baik-baik dulu. Jadi silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa hari ini. Oke, sebelum belajar, waktunya kita berdoa dimulai. Saya memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
IPA 2 hari ini apakah ada yang tidak masuk? Oke, good ya. Semuanya berarti sehat ya? Berarti semuanya siap untuk mulai pembelajaran hari ini? Ya. Oke, IPA 2. Masih ingat nggak kemarin saya sudah jelaskan? Ada yang namanya ikatan ion dan ikatan apa? Kovalen. Tapi hari ini saya mau fokus bahas tentang ikatan kovalen aja. Ya. Ikatan kovalen itu antara apa ya? Antara apa tuh? Antara atom yang apa? Yang stabil. Yang stabilnya dengan cara sharing elektron. Oke, ikatan kovalen ya. Ikatan kovalen tadi sharing elektron kan, bukan dengan buang dan ambil. Ikatan kovalen. Gimana tadi stabilnya? Sharing itu maksudnya gimana ya? Apakah ada yang dibuang dan diambil? Tidak. Sharing. Misalnya IPA 2 saya di sini punya S. S itu nomor atomnya 16. Kita sama-sama buat konfigurasi karbonnya dari 16 ya. 2 IPA 2 untuk S sulfur itu kita lihat belakangnya berapa ya? 6. Kalau stabil harus berapa? 8. Kalau gitu untuk S stabilnya dengan gimana caranya? Menerima 5. Karena kan harus 8 ya. Ini sudah 8 belum? Gimana supaya 8? Dengan cara apa? Ngambil atau membuang? Perlu ngambil berapa nih dia? 2. Ambil 2 ya. Sehingga menjadi 8. Sampai situ paham? Setelah itu ini kan baru S. Di sini saya punya H. H itu 1 ya. Kalau gitu gimana nih cara konfigurasi karbonnya dari 1? 1 ya, 1 aja. Oke, untuk 1 ini stabilnya gimana? 2. Harus berapa? 2. Supaya 2 gimana? Apakah harus dia membuang atau mengambil? Ngambil ya, ngambil berapa? 1. Ngambil 1. IPA 2 diperhatikan yang sudah saya jelaskan kemarin. Kalau dua-duanya maunya sama-sama mengambil, nggak ada yang mengalah ya? Kalau ikatan ion kan harus ada yang buang, harus ada yang ambil. Tapi ini nggak ada yang mengalah nih, dua-duanya sama-sama mau ngambil sehingga mau stabil. Jadi gimana caranya antara H sama S ini supaya bisa stabil dengan ikatan apa? Kovalen. Harus sharing ya? Jadi H sama S ini bisa membentuk H2S. H2S. Mana yang lebih sedikit atomnya? S. Kalau begitu si S adanya di mana? Di tengah. S ya. Lalu H-nya ada di mana? Kanan kiri. Ini ya. Oke. Senternya si S. Berarti kita harus pikirkan yang stabil siapa duluan? S duluan. Lihat di sini. S 6 ya? Iya. Kalau 6 butuh berapa tadi untuk 8? 2 dari mana si S dapatnya? Dari kanan. Dari sini berapa? 1. Dari kanan? 1. Setelah itu harus ditemenin ya? Iya. Yang ini ditemenin sama punya S sehingga membentuk garis. Saya udah pernah kasih tahu ini namanya apa ya? Kovalen rangka 1. Ini ditemenin sama punya S juga sehingga membentuk apa? Garis. Itu namanya garis apa? Rangka 1. Sampai situ paham? Ada yang belum lengkap? Yang mana? S-nya. Lihat di sini S-nya baru saya gambar berapa ya? 2. Padahal S itu punya berapa? 6. Nah, berapa lagi yang belum saya gambar? 4 lagi ya. 1, 2, 3, 4. Sampai sini paham? Sehingga si S menjadi 8 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stabil. Si H tadi stabilnya berapa? 2. 1, 2 stabil. Kalau H ini? 1, 2 stabil. Tanpa harus
ada yang dibuang, tanpa harus ada yang diterima. Semuanya bisa stabil dengan cara apa? Sharing. Sampai situ paham? Kemudian saya punya CO2. CO2. Kalau misalnya CO2 itu yang di tengah siapa ya? C. Yang di tengah C ya. Kemudian di kanan kirinya ada O ya? Iya. Oke. C itu nomornya adalah 6. C itu 6. Kalau itu bornya di mana 6? 2 dan 4. Paham ya? Ini ada O itu 8. Kalau 8 gimana? Bornya 2 dan 6. Oke. IPA 2 kita perhatikan dulu. Untuk yang C itu 6, 2 dan 4. Gimana stabilnya si 4 ini? Gimana? Apakah dia harus membuang 4 atau menerima 4? Menerima 4. Kalau gitu dia harus menerima 4 ya. Kalau si O ini 6, gimana supaya stabil? Menerima 2. Oke. Menerima 2. Dua-duanya sama-sama maunya menerima. Makanya ikatan kovalen ya. Oke. Si center dulu kan yang kita pikirkan untuk stabil. Si center itu baru punya 4. Untuk ke-8 berapa lagi? 4 lagi. 4 lagi dari mana? Dari O. Dari sini berapa? 2. Dari sini 2 ya. Dia butuh 4 kan? Dari sini 2. Dari sini 2. Kemudian kita apain? Dipasangkan. Ini dipasangin sama punya C sehingga membentuk garis. Yang ini dipasangkan dengan C membentuk garis. Jadinya rangkap berapa tuh? Rangkap 2. Sekarang yang ini ya, ini sama-sama 2, jadinya saya pasangkan sehingga menjadi rangkap berapa? 2. Ada yang belum lengkap? C-nya, emang C berapa? C-nya udah lengkap nih, 1, 2, 3, 4. Kalau O-nya berapa nih? 6 ya, saya baru gambar berapa? 2. Berarti 3, 4, 5, 6. Yang ini juga ya, baru 2 tuh, kelihatan ya? 3, 4, 5, 6. Sudah lengkap semuanya? Sudah. Oke, IPA 2 kita sekarang fokus untuk membedakan. Saya sudah bahas kemarin. Ada yang namanya ikatan kovalen polar, ada ikatan kovalen non polar. Ikatan kovalen polar punya PB atau enggak ya? Ikatan kovalen polar punya PB atau enggak? Punya. Kalau ikatan kovalen non polar? Kita lihat di sini saya punya 2 gambar, ada H2S dan CO2. Mana yang polar, mana yang non polar? Yang polar CO2. Semuanya setuju? Harusnya yang polar siapa? Oke, IPA 2 bagi yang masih belum paham atau lupa, kita review lagi. Untuk yang polar itu kita lihatnya di center aja. Ya, lihat di sini H2S centernya siapa? Setelah itu kita lihat di center itu ada nggak sisa yang nggak kepake? Ada. Kita lihat ya di sini ya. Si S ada nggak yang nggak kepake elektronnya? Ada. Berapa pasang? 2. Kalau misalnya ada sisanya berarti polar atau non? Polar kan? Jadi untuk H2S kovalennya kovalen apa? Polar. Sampai situ paham? Oke. Untuk CO2 kita lihat senternya siapa? C. Ada nggak sisa yang nggak kepake ini? Nggak ada ya? Yang ini kepake, yang 2 ini kepake, nggak ada lagi. Sehingga si CO2 adalah kovalen apa? Kovalen non polar. Sampai situ paham? Oke. Untuk kovalen polar IPA 2, kovalen polar itu saya sudah jabarkan juga ya kemarin di papan tulis. Dia bisa menghantarkan listrik. Sedangkan untuk non polar bisa nggak? Nggak bisa. Maka dari itu untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar langsung sebenarnya apa sih maksudnya bisa mengantarkan listrik itu. Oh, yang ini bisa nih mengantarkan listrik, yang ini nggak bisa. Gimana cara kita membuktikannya? Gitu ya. Kita akan langsung lihat, bukan teori aja, melalui praktikum yang ada di depan sini. Ya, nanti sehingga kalian di rumah kalau menghadapi, oh ini ada garam dapur nih NaCl, jangan dideketin di listrik karena dia bisa nyamber.
kan. Jadi kalian bisa tahu tentang itu ya. Nah, kita akan pelajari tentang IPA 2. Tadi sudah saya jelaskan ya manfaat kita belajar hari ini. Kalau gitu dari manfaat tersebut coba kalian pikirkan, apa nih tujuan kita belajar materi hari ini? Kenapa kita harus belajar materi kelistrikan dari kovalen-kovalen? Ada yang tahu? Silakan tunjuk tangan. Gak ada jawaban yang salah kok. Jadi siapapun bisa. Ya silakan. Biar nggak kesetrum. Boleh. Ada lagi yang tahu gimana? Kenapa kita harus belajar materi ini? Mungkin yang perempuan tadi udah laki-laki. Siapa aja boleh. Kenapa kita harus belajar materi kovalen, polar, non polar? Kok harus kita buktikan kalau dia bisa mengantarkan listrik dan nggak bisa mengantarkan listrik? Kenapa? Karin mungkin? Biar kalau ada kabel nggak kebakar gitu. Betul. Oke. Good, semuanya jawaban betul ya. Itu tujuan kita belajar hari ini. Oke, baik IPA 2. Sudah siap untuk praktikum hari ini? Siap ya. Jadi hari ini kita akan praktikum yang sudah saya jelaskan tadi tentang membuktikan larutan mana sih yang bisa menghantarkan listrik, larutan mana yang nggak bisa menghantarkan listrik ya. Caranya gimana Bu? Cara tahunya? Jadi kalau misalnya larutan yang bisa menghantarkan listrik itu dia akan mendekati atau membelok ke listriknya itu sendiri, ke medan magnetnya. Masalahnya listriknya dari mana kita dapatnya? Dari mika yang sudah saya berikan. Ya, mikanya dioleskan ke rambut, digosok-gosok gitu ya, digosok-gosok terus selama kurang lebih 1 menit supaya listriknya itu kuat ya. Nah, setelah itu nanti kalian dituang ya, larutannya dituang yang saya berikan nanti melalui corong biar nggak tumpah, gitu ya, dituang ke gelas kecil ini. Kemudian selama kalian menuang, nanti kan mikanya udah harus ready dulu tuh. Mikanya udah selesai digosok, baru nanti dituang ya. Jadi mikanya gosok 1 menit, mikanya didekatkan ke sini nih, ke aliran air. Di aliran ini ya. Nanti seperti ini, tuh mikanya dekat ke sini ya. Nanti kalau airnya membelok ke arah mika, artinya larutan ini nih yang saya pegang bisa mengantarkan listrik. Kalau dia belok ke mikanya, oh ternyata waktu kalian tuang nggak belok, ya udah berarti yang kalian tuang nggak bisa mengantarkan listrik, gitu ya. Sampai situ paham? Jadi yang belok artinya bisa mengantarkan atau nggak bisa? Bisa ya. Jadi harus digosok berapa menit tadi? Digosok 1 menit dulu, arahkan mikanya ke aliran, dituang. Oh belok nih ke arah mika, berarti apa? Bisa mengantarkan listrik ya kalian tuang. Kalau nggak membelok, nggak bisa. Sampai situ paham? Nanti kalian tulis ya, oh larutannya apa nih, nanti ada dijelaskan. Oh ini Korea bisa mengantarkan listrik, ditulis. Korea setelah melalui percobaan tidak bisa mengantarkan listrik. Nanti saya mau lihat, dikumpulkan ke saya, gitu ya. Saya akan bagikan larutannya. Untuk kelompok 1 silahkan maju ke depan. Kelompok 1 ya aja. Ya, oke. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok terakhir, kelompok 5. Oke, untuk gosoknya nggak apa-apa, aja. Oli. Ini enak saya ya.
Sudah? Semua kelompok sudah dapat? Sudah. Kalau begitu kita atur dulu mejanya ya, supaya nanti kalian enak praktikumnya. Ya silahkan diatur, mejanya dirapatkan. Tiap kelompok ya rapatnya. Oke, ini tadi yang pulang sama Loki kan? Enak aja loh. Kelompoknya apa tadi? Sampai ke hotel. Pakai bukan yang lebih kan ya? Gelas ini ya? Apa? Iya. Nah, sama ini. Balik terus bayinya saya masuk pakai apa? Gak usah, kayak ditukar. Biar langsung. Nanti kalau habis ya. Dia harus pergi lagi, saya bisa. Ini udah setengah jam. Ada
KCL gitu. Ini bukit. Itu kalau nggak jelas Itu lagi nih. Apa aja? sampai panas harusnya nih kayak gitu. Ayo ditahan panas. Yang penting semuanya udah nyoba semua itu harus diawali dengan doa. Gula donat. Kalau diminum, kalau jangan minum gas teh. Oh segitu. Udah lagi nak. Emang bisa tak? Ini agak panas gitu loh. Iya. Tapi terus nggak panas nih. Digosok itu enak banget. Berarti dia mau buat tenaga itu kan dulu bukan dia gimana Udah panggil duluan. Sangat jauh. mana kalau ada instingnya Belum. nggak stop habis itu aja apa ini terkontaminasi kali ya Lagi udahin ya. lihat lagi deh harusnya belok apa corongnya ya Ganti. Kedua main. Sampai panas. Bisa berat banget. Nggak bisa dong, kan udah keluar. Ya maksudnya udah hitung gitu. Oke IPA 2 semuanya sudah melakukan praktikum? Sudah. Ada ya. Gimana tadi ada yang belok ada yang enggak ya? Ya. Kalau begitu saya mau tahu di antara kalian siapa yang mau presentasi? Tunjuk tangan.
Oke. Iya, silakan yang mau presentasi ke depan. Semuanya diperhatikan ya temannya ya. Perkenalan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Tadi kita udah ngelakuin praktikumnya pakai cairan glukosa. Terus kalau kita nyoba lagi ini pembuktian belok atau enggak? Belokannya. Coba. Lihat. Di kertas merahnya itu nggak ada yang nempel karena glukosa itu nggak mengandung nggak menghantarkan listrik. Nah, tadi kita udah praktiknya. Terus tadi di praktiknya yang seperti yang kalian lihat itu airnya nggak belok kalau waktu kita pakai kertas mika ini harus digosokin terus kita taruh sini tuh airnya kan nggak belok. Berarti tandanya cairan glukosa ini tuh nggak bisa menghantarkan listrik. Jadi makanya airnya nggak belok. Sekian presentasi dari kita kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 3 tadi namanya siapa aja? Adelia Safitri, Anissa Rahmawati, siapa aja? Oke, kita beri pause lagi untuk kelompok 3. Tadi kelompok 3 menjelaskan glukosa, belok apa enggak? Artinya tadi nggak bisa menghantarkan listrik. Berarti glukosa tidak bisa menghantarkan listrik, gitu ya? Saya mau tahu nih satu lagi untuk yang presentasi. Ada yang mau presentasi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil yang tadi kita praktekin pakai cairan NaCl. Perkenalan dulu, nama saya Karin Daweswari. Nama saya Nina Koimah. Nama saya Tania. Jadi ini ada cairan NaCl dan kita coba eksperimen apakah mika ini bakal belok atau enggak. Mikanya digosok ke rambut selama 1 menit, terus searah digosoknya. Kita di sini langsung coba aja ya. Nah, di sini bisa kelihatan ya airnya belok. Jadi larutan NaCl ini bisa mengantarkan listrik.
sekian dari kelompok kami, maaf tidak ada salahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya Karin ya tadi ya? Iya Ibu. Kelompok Karin cairannya adalah NaCl, betul? Iya. Ya. Tadi NaCl IPA 2 belok apa enggak? Belok. Oke. Berarti NaCl gimana? Bisa menghantar listrik ya? Tadi kita sudah lihat perbedaannya, glukosa nggak bisa, sedangkan NaCl bisa. Ya, kita tadi sudah praktikum, teman-temannya juga sudah presentasi. Kalau begitu, apakah ada IPA 2 yang masih bingung? Silahkan ditanya. Ya Bu, Ya, Rizky. kan kalau tadi itu pembaginya ADL, Ya. ADL itu kan keluar. Ya. Kenapa pas kita coba itu daerah itu lurus tidak membelok ke arah mikanya. Oke. Pertanyaan yang bagus ya untuk Rizky. Jadi KCl itu Rizky dia bukan polar ya, tapi dia ion. Seharusnya ion. Nah ion itu pastinya bisa belok, karena kan dia ada plus minusnya kan. Ada K plus, ada Cl minus. Harusnya belok. Tapi kenapa kelompoknya Rizky tidak belok? Jadi kemungkinan pertama mungkin larutan yang dipakai oleh kelompoknya Rizky itu terkontaminasi. Ya. Bisa aja dia kecampur sedikit sama yang non polar, sama si glukosa kecampur atau kecampur sama yang urea, sehingga kalau kecampur dia nanti jadinya nggak belok. Bisa gitu ya. Karena kita ini bukan di lab nih, di kelas, jadi kemungkinan untuk kontaminasinya besar. Kemungkinan seperti itu ya. Seharusnya belok. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau begitu saya minta satu orang, siapa saja yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Saya, ya silakan salah satu. Jadi jika larutan dalam parameter itu akhirnya bisa menghasilkan listrik. Ya. Dan jika larutan tidak dalam parameter itu artinya tidak bisa menghasilkan listrik. Good, beri applause untuk salah satu. IPA 2 hari ini kita sudah banyak belajar ya tentang polar, non-polar. Oh ternyata ini nih yang bisa mengatakan listrik, yang ini nggak bisa. Nanti di rumah kalian bisa mempraktekkan sendiri ya. Ya nggak usah pakai corong, maksudnya kayak gitu kan. Oh ternyata sirup saya ini nggak bisa nih belok, berarti dia nggak apa-apa kalau kita dikasih listrik. Gitu ya. Itu nanti kalau mau dicek di rumah. Kalau gitu saya minta nih hari ini, gimana nih perasaan kalian setelah belajar materi saya hari ini? Gimana perasaannya? Senang. Happy ya? Happy. Ya. Semuanya ngerti? Ya kan? Nah, terus tadi ada juga yang pecah, gimana tuh perasaan kelompoknya aja? Ada kaget ya? Mani kemana? Oke, jadi kalau misalnya nanti ada yang pecah seperti itu ya, seharusnya kita memakai alat ya. Memakai alat apa nih yang saya pernah contohkan di awal belajar? Ada jas lab, oke. Terus apa nih? Sarung tangan, betul. Oke, apa lagi? Sepatu, sama masker ya. Jadi nanti kalau misalnya itu berbahaya, nggak kena ke tangan. Gitu. Harusnya seperti itu ya. Oke, kalau begitu terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Kita beri close lagi ke kita sendiri. Materi minggu depan ya, materi minggu depan akan kita lanjut ke bab baru. Bab barunya apa? Tentang listrik juga, tapi listriknya berhubungan dengan lampu. Ya. Kalau misalnya lampunya nyala, ya berarti dia bisa mematikan listrik. Kalau lampunya mati nggak bisa. Lebih seru lagi ya untuk di pertemuan selanjutnya. Kalau gitu saya akhiri dengan doa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita baru berdoa dimulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya.
Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Bu Ani. Alhamdulillah kita bisa selalu sehat dan hari ini kita memenuhi agenda kita ya. Betul. Coaching pasca pembelajaran. Nah, kemarin saya tertarik dengan pembelajaran Bu Putri nih. Awalnya pra observasi Bu Putri menghadap saya untuk bertanya, Bu, saya kurang percaya diri nih untuk materi hari ini. Terus saya berikan beberapa coaching dan alhamdulillah kemarin di kelas saya melihat bagaimana Bu Putri mengajar dan anak-anak juga belajar dengan baik. Nah, menurut Bu Putri, setelah kita coaching dan saat di kelas, bagaimana performa Bu Putri saat itu? Kalau menurut saya sudah cukup baik. Saya mengajarkan mereka terkait praktikum ya, yaitu praktikum polar dan non polar dengan bahan yang tidak berbahaya ternyata bisa kita praktikkan di kelas. Seperti itu, Bani. Baik. Nah, kemarin itu kan berarti pembelajarannya berbasis praktik ya Bu Putri. Betul, ya. praktikum. Nah, di sini anak-anak sudah Bu Putri arahkan untuk saling berkolaborasi, saling mandiri. Nah, untuk kedepannya nih Bu Putri, berdasarkan pembelajaran di kelas, apakah ada pengembangan atau inovasi yang akan Bu Putri kembangkan untuk materi berikutnya? Ya. Kebetulan untuk bab selanjutnya Bu, itu bisa juga melalui praktikum yang tidak berbahaya juga. Jadi bahannya bisa dibuat sendiri di rumah, bisa dari gula, dari garam yang tidak berbahaya ya pastinya. Jadi bisa dipraktikkan di kelas. Sepertinya menarik karena bahannya ada di sekeliling kita ya Bu Putri ya. Betul. Nah, setelah saya melihat dari awal sampai akhir Bu Putri mengajar, kok saya melihat ada perubahan antara target Bu Putri saat pra observasi sama saat saya observasi. Di awal Bu Putri menargetkan bahwa Bu, saya baru dalam level 7 nih. Gitu. Nah, di kelas saya lihat Bu Putri udah lebih jauh dibandingkan saat pra. Jadi kalau saya lihat bukan 7 Bu Putri, tapi sudah level 92. Nah, kenapa nih? Karena anak-anak happy. Bu Putri juga mengajarkannya sesuai dengan sistematis pembelajaran. Nah, bagaimana perasaan Bu Putri dari level standar Bu Putri 7, saya memberikannya 92. Bagaimana Bu Putri? Tentunya saya senang dan tidak percaya juga ya Bu Ani, ternyata saya bisa gitu. Alhamdulillah. Ya, ini baru pertama kali saya praktikum di sini. Oh iya, baik. Ternyata perasaannya luar biasa ya Bu ya. Nah, terus dari semua pembelajaran tadi, boleh saya melaporkan temuan-temuan saya yang saya temukan di kelas? Silakan Bu Ani. Yang pertama nih Bu Putri, kan di dalam pembelajaran itu ada 3 proses ya, ada 3 tahap. Yang pertama pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Nah, di dalam pendahuluan tadi saya lihat sudah ada persepsi, sudah ada absen dan mendoakan yang sakit. Lalu materi sudah dipersiapkan dengan baik, anak-anak sudah diberikan fasilitas berupa alat praktik. Nah, di sini Bu Putri sudah menulis tema. Namun sayangnya KD-nya belum ya Bu Putri. Jadi temanya sudah ditulis, sudah sangat baik. Cuma memang karena kita pengajar kan KD-nya harus kita ungkapkan terlebih dahulu supaya anak tahu, ya target kita, kompetensi yang akan diarahkan adalah materi ini. Tadi bipolar dengan polar ya Bu Putri ya. Lalu untuk di kegiatan inti, ini sudah termasuk pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa karena anak bisa melihat sendiri, bisa membuktikan teori yang sudah diberikan. Lalu runtunan anak untuk aktif juga terlihat. Di situ bagaimana setiap anggota saling meminta jatah untuk memberikan partisipasinya. Nah, namun saat praktik ada kejadian ya Bu Putri yang kita agak-agak kaget karena saat itu satu tabung ya Bu Putri ya ada yang pecah. Nah, kebetulan saya agak leganya karena bahannya tidak berbahaya sehingga agak-agak
kecewanya hilang sedikit. Dan saya lihat Bu Putri dengan gesit memberikan tuntunan ke anak supaya tidak panik, lalu membersihkan dengan baik, dan itu merupakan teladan bagi anak-anak. Oh, kalau kita ada masalah kita nggak boleh panik, kita tangani dengan baik. Ini sudah sangat luar biasa Bu Putri. Nah, lalu di saat kegiatan inti juga Bu Putri juga sudah menjelaskan metode bagaimana kita praktik hari ini sehingga anak-anak sudah tahu runtunan kerjanya. Lalu di bagian penutup sudah lengkap sekali Bu Putri. Sudah ada kesimpulan yang Bu Putri kaitkan antara pernyataan anak, pernyataan Bu Putri lalu dikaitkan menjadi sebuah kesimpulan. Di situ juga ada refleksi. Lalu ada pengaitan materi yang akan datang terkait dengan materi hari ini. Nah, memang dari semua pembelajaran sudah cukup baik ya Bu Putri. Namun alangkah lebih baiknya nih jika di dalam praktik kita adakan ice breaking mungkin ya Bu Putri. Iya, bagaimana terlupa ya, menurut Bu Putri supaya anak-anak nggak tegang juga Iya, gitu. betul. Makasih Bu Eni atas Iya. sarannya. Menurut saya itu saja Bu Putri. Ya. Saran saya jangan pernah berkecil hati karena kita memiliki sesuatu yang lebih untuk kita berikan ke anak-anak. Dan Bu Putri sudah membuktikan dari pra-observasi, saya analisis di observasi, dan di pasca observasi ini Bu Putri sudah luar biasa. Alhamdulillah. Ya, kedepannya bisa dijadikan teladan bagi guru lain dan bagi siswa juga. Terima kasih Bu Putri. Terima kasih juga Bu Ani Iya. sudah repot-repot kemarin memberikan pengarahan Tidak repot Bu. sehingga pengajaran saya menjadi sukses gitu. Iya, alhamdulillah. Ini juga jadi pembelajaran buat saya. Iya. Iya. Mungkin begitu saja Bu Putri. Sudah bel barusan. Bu Putri pasti mau ngajar di kelas lain. Iya, betul. Terima kasih banyak Terima dan mohon maaf lahir kasih. batin. Iya, Bu Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya ketemu lagi. Keren, keren Bu. Ya, Terima alhamdulillah. kasih. Di ending ini saya bisa melihat bagaimana Ibu melakukan coaching terhadap rekan. Iya. Dan kebetulan rekan itu memang kalau saya melihat dari wajahnya ya masih imut, masih muda Masih- ya. iya, masih fresh, Bun. masih fresh. Oke. Begini Bu. Saya melihat tadi dari awal Ibu sudah melakukan sapa terlebih dahulu Iya. kepada rekan Ibu, kemudian memberikan motivasi, kemudian juga memberikan apresiatif, penghargaan apa saja yang positif yang sudah dilakukan oleh Ibu siapa tadi Bu? Bu Putri, Bu. Putri. Ya. Nah, kemudian juga melaporkan temuan-temuan yang terjadi di kelas. Itu Betul. sudah Ibu lakukan. Dan berikutnya Ibu juga memberikan masukan sebagai Iya. umpan balik kepada Ibu Putri. Mudah-mudahan Ibu Putri juga menerima masukan tersebut. Nah, itu sudah tahap-tahap itu sudah dilakukan dan saya melihat Ibu sudah memperlihatkan seorang coach yang keren ya. makasih. Coach yang keren dengan prinsip-prinsip coaching yang kita pasti sudah Ibu pahami dan sudah Ibu pelajari tentang konsep dasar dari coaching itu. Dan kemarin yang minggu sebelumnya Ibu sudah melakukan coaching terhadap siswa. Nah, Betul. sekarang melakukan coaching terhadap Rekan sejawat. Nah, bagaimana perasaan Ibu tadi ketika mengcoaching teman sejawat? Iya, jujur awalnya sih masih deg-degan karena kan saya juga baru belajar ya Bu Lucy. Jadi sebenarnya rasa aduh pantas nggak saya mengcoaching sementara saya masih butuh di coaching. Tapi justru dari mengcoaching teman saya banyak belajar. Yang pertama, bagaimana setiap guru itu punya kelebihan yang bisa kita ambil untuk evaluasi pembelajaran saya. Bagaimana langkah-langkah guru muda bisa kita serap. Oh, cara menghadapi anak seperti ini sehingga makin memperkaya ilmu saya, memperkaya keterampilan saya, dan intinya saya senang berbagi. Akhirnya ada rekan yang mau
berbagi perasaan, lalu mau berbagi metode mengajar. Dan alhamdulillah coaching ini bisa memecahkan masalah, nggak hanya masalah hari ini, tetapi masalah yang muncul di saat praktik mengajar. Betul. Ketika tahap awal observasi itu Iya. kan yang datang terlebih dahulu Bu Putri ya. Kami berbarengan, Bu. Iya, iya. Oh iya, maksudnya ada gayung bersambut ya Betul. antara Bu Ani dengan Bu Putri. Bu Putri, Nah, iya. itu bagaimana perasaan Ibu ketika Bu Putri menemui Ibu lalu curhat tentang pembelajaran? Iya, jadi awalnya itu memang kita kan kalau buat RPP bareng ya Bun ya. Nah ketika buat RPP bareng, Bu Putri kan guru muda dan dari UNJ. Jadi ada beberapa aturan RPP yang bisa kita ambil. Akhirnya kita sharing. Nah belajar dari situ akhirnya ketika Bu Putri tidak yakin untuk pembelajaran polar dan bipolar, beliau langsung mem-WA, Bu, bagaimana kalau kita sharing sedikit? Soalnya saya baru pertama praktik, biasanya tidak menggunakan metode itu, Bun. Nah, untuk hari itu baru pertama kali praktik dengan berbasis praktik di kelas kalau kita bilang eksperimen sederhana. Akhirnya saya bilang oke, kita sharing dulu apa sih yang membuat Bu Putri nggak yakin, lalu kenapa tidak yakin, dan akhirnya temuan-temuan itu justru menguatkan bahwa Bu Putri itu sebenarnya bisa untuk mengajar, cuma perasaan saja yang tidak yakin apakah ini berhasil atau tidak berhasil. Karena waktu di UNJ kan beliau praktik selalu di lab ya Bun. Nah untuk kali ini pertama kali dengan metode yang baru dan dengan tempat yang baru, tidak di lab. Dan alhamdulillah walaupun ada sedikit kecelakaan, tetapi alhamdulillah bisa ditangani dengan baik. Nah ini hal yang bagi saya itu baru dan saya harus tahu bagaimana cara Ibu mengcoach Bu Putri. Kenapa? Karena secara latar belakang berbeda nih. Berbeda. Saya paham keilmuan itu kan luas ya. Tapi secara konsep dasar konten yang akan Bu Putri ajarkan, mungkin Bu Ani secara konten kurang, karena bukan bidangnya ya, bukan bidang IPA ya. Nah, bagaimana cara Ibu meyakinkan Bu Putri dan meyakinkan diri sendiri bahwa bisa mendampingi nih, bisa mendampingi walaupun dengan mata pelajaran yang berbeda. Baik, awalnya sih sebenarnya nggak yakin juga Bu. Ketika Bu Putri mengajukan, akhirnya saya kembali belajar lagi prinsip coaching, bahwa coaching itu berarti kan tidak boleh menolak siapapun yang membutuhkan coaching kita harus menerima. Itu yang pertama. Yang kedua, saya belajar lagi Bun. Kebetulan waktu SMA saya jurusannya fisika. Jadi ada beberapa mata pelajaran yang memang menggunakan praktik eksperimen sederhana. Akhirnya saya kembali mencatat-catat, oh ya materinya ini saya searching di internet. Oh Bu Putri mengajar di kelas 10 semester 1, saya lihat promesnya, oh materinya ini, lalu saya cari juga materinya. Sehingga ketika Bu Putri bertanya pun saya nyambung gitu. Nah kenapa Bu Putri memilih saya? Ini akibat Bun, ketika praktik di aksi nyata 2, kalau nggak saya modul 2 yang saya memberikan pengertian waktu itu pengajaran ya Bun ya, pembelajaran berdiferensiasi. Nah kan kita disuruh sosialisasi dengan guru-guru. Nah di situ saya modelnya sosialisasi seperti mengajar Bun. Jadi Bu Putri langsung ingin, Bu saya mau mengajarnya seperti Ibu. Nah bagaimana dengan materi saya yang praktik tetapi mirip dengan metode interaktif yang Ibu lakukan saat kita sedang pembelajaran diferensiasi seperti itu. Iya. Ini yang perlu dipahami, bahwa ketakutan kita untuk memberikan masukan kepada teman yang tidak berlatar belakang
mata pelajaran sama, ternyata itu bisa ditepiskan. Iya. Dengan apa? Dengan cara tadi ya, Kita konsep belajar dasarnya dulu nih. belajar sama. Iya, baik-baik. Nah, banyak hal yang saya temukan Ibu ketika Iya. Ibu melakukan coaching, dan itu mungkin bisa jadi saya tidak melakukan hal seperti itu. Jadi banyak ilmu yang saya dapatkan juga dari proses ini. Saya sangat berterima kasih. Ada beberapa yang mungkin masukan aja gitu ya Bu ya. Iya, silahkan Bu. Karena kan memang kita durasinya nggak terlalu banyak tadi ya. Iya, Saya coaching yang Ibu lakukan mungkin terbatas dengan waktu mengajar Ibu Putri Betul, sendiri. Jadi, betul. jadi tadi coachingnya tidak terlalu panjang. Banyak, Nah, iya. dari yang sedikit itu saya pikir mungkin perlu digali kembali perasaan Bu Putri. Iya. Karena tadi penggalian perasaan sepertinya belum, dan what do you feel-nya itu mungkin Iya. dikedepankan gitu. Oh iya, baik. Apa atau mungkin tadi sebenarnya belum tidak langsung dari kelas atau bagaimana Bu? Iya, prosesnya? mengajar kan sudah kemarin ya Bu ya. Oh, Kita iya. baru ulas hari ini, dan kebetulan tadi Bu Putri mengungkapkan perasaannya saat performa sama peningkatan target Bun, karena di pra observasi Bu Putri menilai dirinya baru di level 7. Nah, lalu ketika saya bilang, "Oh, 7 itu terlalu minim," karena di kelas Bu Putri sudah melaksanakan metode mengajarnya bagus, prosesnya juga sudah benar, anak-anak juga begitu antusias, sehingga saya berikan nilai 92. Nah, di situ Bu Putri mengungkapkan perasaannya bahwa dia sendiri kaget, tidak menyangka bahwa level dia itu setinggi itu gitu. Karena kan memang level kita tuh nggak bisa kita lihat sendiri ya Bunda sebenarnya ya. Kita harus sharing dengan orang lain, karena orang lain lah yang melihat kita. Yang membaca, yang Betul. melihat dengan akurat orang lain ya. Betul. Iya, betul ya. Terima kasih Ibu atas semuanya. Nah, mungkin ini ending dari sebuah supervisi akademik ya. Ternyata Iya. supervisi akademik bisa kita lakukan dengan metode coaching. Betul. Jadi nggak ada debaran Nggak ada, perasaan. betul, Iya, nggak tentu. ada deg-degannya Nggak ada ya, Bu. deg-degan, ya. Saya melihat dari wajahnya Bu Putri memang ketika bicara dengan Ibu tuh ya semacam rekan sejawat gitu. Iya. Dan memang tidak seperti saya bertanya kamu menjawab gitu. Enggak, kita Iya. enak aja gitu, seperti berkawan lah, berrekan sejawat, memberikan masukan dan menerima masukan itu. Iya. Terima kasih Bu, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Amin. Pada Pendampingan berikutnya. mungkin minggu depannya. Iya. Minggu depan kita pendampingan berikutnya. Tapi sebelum itu saya ingin tanya nih, itu kan baru Bu Putri. Iya. Apakah target Ibu selanjutnya untuk coaching ini? Karena kan di sekolah pasti butuh teman yang saling melengkapi. Iya, targetnya kemarin itu Bun, ketika saya mengcoaching Bu Putri, saya berbicara dengan rekan satu MGMP, yaitu Bu Nyai yang mengajar kelas 12. Kebetulan untuk UTBK kan sekarang menggunakan literasi ya Bun. Jadi beliau ingin coaching mengenai materi-materi apa, karena memang selama ini saya mengajar kelas 11 dan 12. Beliau mengajar di kelas 10. Jadi baru tahun ini kita rolling. Jadi ke depannya saya akan mengcoaching, walaupun dia senior, saya merasa aduh agak kaget, tapi ya memang ini harus saya lakukan mengingat pengalaman saya mengajar di kelas 12 dan beliau mengajar di kelas 10. Nah, targetnya kan sebelum kelas 12 lulus, jadi mungkin dalam waktu dekat kami akan melakukan coaching mengenai bagaimana penerapan literasi supaya ketika anak nanti UTBK tidak kaget. Seperti itu, Bu. Saya yakin bisa. Aduh, makasih banget. Tapi mohon bimbingannya tetap, Bu. Ya, semangat Ibu. Iya. Mudah-mudahan ya kedepannya kita bisa bertemu lagi, dan Amin. literasi itu memang hal yang penting untuk Betul. anak-anak. Terima kasih Bu. Ya, Saya mohon sama-sama. pamit. Ya, Makasih banyak, Bu, Assalamualaikum atas warahmatullahi waktunya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.